PJ Bupati PD menyatakan adalah ini adalah akses perang. Yang beliau ceritakan akses perang itu bila tahun 2000 sampai 2005 itu perang di Aceh. Beliau menceritakan tentang rumah gedung itu 98 sudah dibakar oleh massa. Tinggal hanya beberapa puing yang ada sekarang. Nah, apakah Pak Bupati tidak membaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-92 tahun ketiga edisi Kamis 6 Juli 2023. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Bagi rekan PTM, kita akan membahas tentang isu yang tengah viral juga di masyarakat kita ini, mengulang atau melawan lupa terkait tentang tragedi rumah gedung ya, yang mana sebuah tragedi penyiksaan terhadap masyarakat Aceh yang dilakukan oleh pihak TNI selama masa konflik di Aceh, dan ini menjadi tragedi pelanggaran HAM terberat di Aceh. Kali ini kita akan angkat tema tentang sejarah berdarah rumah gedung rata dengan tanah, petinggi GAM kemana? Dan kita akan berbincang ini dengan narasumber kita, Bang Jamaluddin SHMM. Beliau adalah mantan anggota GAM. Assalamualaikum Bang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kita semua. Semoga kita mendapatkan rahmat di bulan Maghfirah ini. Sehat Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Baik Bang, terima kasih Bang sudah hadir ke PTM. Kita akan membahas tema, sebenarnya ini kita mengulas sejarah untuk melawan lupa terkait tragedi rumah gedung. Tapi sebelum itu nih Bang Jamal, karena Anda disebut di sini sebagai mantan anggota GAM. Berapa lama dulu nih Anda menjadi GAM? Ya, kalau berapa lama, 99 sampai 2005, di mana pimpinan GAM memerintahkan kita di commissioning, ya kita mengikuti sami'na wa ta'na. Oke, kenapa Abang memutuskan menjadi GAM ini? Itu kan putusan yang sangat berat, apalagi masa konflik dulu nih Bang. Mungkin kalau, bukan mungkin ya, tidak berat bagi seorang itu karena ada filosofinya sendiri. Tapi sebelum filosofi saya coba menceritakan kelas baliknya aja. Pada saat itu Aceh keseluruhannya, orang-orang yang lebih senior daripada saya, guru-guru ideologi saya dan kami keseluruhannya, mantan kerelawan GAM ini lebih paham dan merasakan bagaimana ketidakadilan dalam keputusan penyelenggaraan negara pada masa-masa lalu, di mana pada masa itu dikritisi oleh anak bangsa penyelenggara negara, seakan-akan mereka menutupi ruang itu dan membalas dengan satu ancaman, sehingga timbullah satu ideologi perlawanan yang namanya adalah ideologi sebuah buku yang dikeluarkan oleh Tengku Muhammad Hasan Ditiro, wali negara pada masa itu, namanya buku Yum Mardika. Yum Mardika itu di situ penuh dengan ideologi. Buku itu tidak diceritakan tentang berapa kebencian terhadap negara, tapi yang dibencikan itu bagaimana status Aceh, bagaimana harga diri Aceh, bagaimana kebebasan kita berpendapat terhadap bangsa dan negaranya sendiri, dalam konteks pada masa itu adalah Aceh. Nah, kilas balik daripada puisi itu, masa lalu bukanlah menjadi satu kebanggaan kita. Kesuksesan adalah kita menuju masa depan, tapi masa lalu itu menjadi referensi untuk kita menuju ke arah mana yang akan kita mau membawa. Tapi pada saat itu nih Bang Jamal usia berapa tepatnya masuk ke menjadi anggota GAM? Saya kelas 1 SMA, umur berapa ya? Ini masih muda ya? 14 tahun gitulah, 14-15 tahun. Muda sekali nih. Iya. Apakah misalnya perekrutan menjadi anggota GAM itu memang tanpa ada batasan usia pada masa? Dibatasi, usia tetap kembali kepada standar militer internasional. Militer GAM itu, pimpinan-pimpinan GAM menetapkan usia menjadi karyawan tertentu. Cuman pada masa itu saya memaksa diri untuk masuk bersama sejajar dengan senior-senior saya yang ada di situ. Nah, kita mau coba melihat dari sisi seniornya
bukan berarti kita suka dengan uniformnya, tapi kita adalah menarik dalam ideologinya untuk bergabung kepada satu. Jadi Bang Jamal memilih karena memang menarik terhadap ideologinya ya, bukan kepada senioritasnya ya. Bukan karena pengikut atau follower, tetapi karena Anda mempelajari ideologinya itu seperti apa. Baik Bang Jamal, tentu Anda sebagai mantan GAM juga ya pemirsa PTM tentu mengetahui bagaimana sejarah masa konflik Aceh dan di masa lalu terjadi misalnya pelanggaran HAM berat seperti di Rumoh Gedung. Kita bercerita tentang Rumoh Gedung dulu nih Bang Jamal, seperti apa sebenarnya kisah awalnya? Rumoh Gedung itu kalau ditarik ke saya mendapatkan referensi dari banyak tulisan yang saya baca. Saya tidak mengalami kejadian yang ada di situ. Kalau saya ceritakan secara detail juga saya tidak begitu paham, karena yang saya paham adalah dari korban-korban yang pernah ketemu dengan saya berceritakan pada masa itu. Yang pertama, yang kedua saya membaca jurnal-jurnal yang pernah diangkat itu sebagai areal pos militer. Nah di situ saya mengambil satu kesimpulan dari puisi itu, dan itu hasil analisis akademik yang saya baca. Itu bukan hanya berita di liar yang dianggap di luar, itu yang tidak yang punya referensi. Nah, di sisi-sisi itu saya mengambil satu kesimpulan, apalagi ada keputusan Komnas HAM 2018. Rumoh Gedung itu adalah salah satu tempat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh alat negara di situ. Nah, dalam hal ini saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap tim Komnas HAM yang pernah turun ke Aceh mengkaji, meneliti dan menelaah sehingga menetapkan Rumoh Gedung itu dan beberapa tempat lainnya kasus penyiksaan manusia di situ menjadi pelanggaran HAM berat. Nah, di situ kita tanpa ada Komnas HAM yang akan membantu menetapkan itu, mungkin kita tidak tahu nasib bangsa ini akan diakui atau tidak diakui terjadi kekerasan kemanusiaan oleh alat negara dengan alasan boleh balasan apa saja, tapi undang-undang manapun, undang-undang hukum humaniter pun tidak dibolehkan. Apalagi pada masa 1989-98 ini nggak ada perang di Aceh. Tapi itu kan menjadi wilayah daerah operasi militer. Ya, tapi nggak ada perang. Yang saya bilang ini perang berbeda dia. 2000 sampai 2005 itu perang di Aceh. 2000 sampai 2005 itu perang. Artinya terjadi antara GAM dengan NKRI ya. Itu perang. Tapi kalau sebelum 2000 itu artinya ada konflik atau seperti apa? Konflik. Anak bangsa menyampaikan pendapatnya, lalu negara tidak menerima pendapat anak bangsa itu. Sehingga turun TNI. Sehingga penyelenggara negara pada masa itu mengambil keputusan menyelesaikan pendapat anak bangsa dengan cara militer, seolah-olah anak bangsa merorong ketidakadilan yang ada dilakukan oleh penyelenggara negara. Pada masa itu kita bersyukur adanya Paduka Yang Mulia Wali Negara pada masa itu Tengku Hasan Muhammad Ditiro. Beliau adalah sosok ideologi keacehan. Kita memunculkan, menerima dari itu, mengenal permasalahan bangsa ini. Oke, kalau begitu Bang Jamal, kenapa harus di Rumoh Gedung? Ada apa dengan Rumoh Gedung itu sendiri? Apakah memang di situ markasnya GAM atau markas TNI? Atau seperti apa sehingga Rumoh Gedung ini ya pemirsa PTM kita tahu itu sudah dibakar hingga sampai tanahnya rata, dan juga ada 109 warga yang terluka, 74 orang perempuan yang diperkosa dan 9 tewas. Ini kan pelanggaran HAM. Kenapa harus di Rumoh Gedung? Apa yang terjadi di Rumoh Gedung itu, Bang Bang Jamal, jika Anda menelusuri beberapa sejarah nih? Referensi yang saya dapat di Rumoh Gedung awal-awalnya, Rumoh Gedung itu milik salah satu raja di Aceh, dibangun pada 1818 oleh Ampun Raja Langkuta. Rumah itu pada masa itu masih Aceh dalam bentuk masih kerajaan, terus menerus itu bertahan.
kemungkinan, kepastian saya tidak begitu ini, kemungkinan besar pada saat operasi militer, namanya operasi jaring merah pada saat itu, dilihat rumah itu kosong, maka militer menggunakan rumah itu setempat singgahan atau sebagai pos. Nah, apakah pos yang ditetapkan itu ditetapkan oleh keputusan pimpinan militer dan di Kodam pada masa itu atau tidak? Itu yang kita belum temukan itu kalau sebagai pos. Nah, tapi kalau sebagai singgahan operasi mungkin ya, karena kenapa? Kita tahu itu tuh ada korban. Tapi dengan keputusan pemerintah, dengan keputusan presiden menetapkan itu adalah lokasi pelanggaran HAM berat di Aceh, maka dengan secara otomatis areal itu adalah pos militer tempat penyiksaan masyarakat Aceh. Artinya yang disiksa di sini adalah masyarakat sipil ya, bukan betul-betul yang memang terlibat menjadi separatis GAM. Bukan, karena gini, saya juga mendengar percakapan satu penyelenggara negara, PJ Bupati PD menyatakan ini adalah akses perang. Yang beliau ceritakan akses perang itu bila tahun 2000 sampai 2005 itu perang di Aceh. Beliau menceritakan tentang rumah gedung itu 98 sudah dibakar oleh massa. Tinggal hanya beberapa puing yang ada sekarang. Nah, apakah Pak Bupati tidak membaca atau sampai Pak Bupati tidak memberi referensi-referensi yang relevan kepada Pak Bupati sehingga mengucapkan itu kapan Aceh perang, kapan Aceh keganasan kesalahan pada keputusan pemerintah sehingga terjadilah pelanggaran HAM di rumah gedung. Jadi Anda menganggap PJ Bupati hari ini nggak mendapat referensi yang relevan buat beliau. Karena kenapa saya bilang kejadian rumah gedung itu pada masa operasi militer 1989 sampai 98 nggak ada perang di Aceh. Yang ada anak bangsa menuntut mendirikan negaranya sendiri. Oke, Anda sebutkan tadi Bang Jamal. Di sini yang menariknya pemirsa PTM bahwa 1989 sampai dengan 98 itu Anda sebutkan tidak ada perang. Tidak ada perang. Artinya tidak ada perseteruan ya antara GAM dengan TNI dalam kontak senjata ya. Tidak ada. Tetapi dalam kasus penyiksaan itu kan dilakukan oleh anggota TNI. Ya. Pemerkosaan, kemudian penyiksaan, dan itu beberapa saksi yang juga kita sudah nonton di video yang sedang viral nih Bang Jamal. Dan itu apakah memang diperintah atau seperti apa? Atau memang pembalasan ini atau seperti apa kita sih? tidak melihat ada perintah atau tidak ada perintah, tapi yang kita tahu adalah di situ terlalu banyak manusia yang tidak bersalah di mata hukum, di mata Allah yang menjadi korban di situ. Ya, jadi yang saya bingung di saat Pak PJ Bupati mengucapkan itu pada akses perang, pada saat itu tidak ada perang di Aceh. Yang ada anak bangsa menuntut haknya sendiri. Tapi ada pernyataan ya, pemirsa PTM juga saya sempat searching ini dari anggota TNI, saya tidak akan sebutkan namanya, dan beliau mengatakan kasus di rumah gedung itu karena di rumah gedung itu banyak menjadi markasnya GAM. Seperti apa ini klarifikasinya Bang Jamal? Di tahun berapa? Karena kan 1989 sampai 1998 pastinya. Saya tidak mengetahui ada markas GAM di situ. Yang kita ketahui ada markas GAM di Tiro pada masa itu. Tapi kan dari pernyataan beberapa korban, ada yang ditanya nih sama TNI, apakah memang suaminya GAM, tapi tidak mau diakui atau memang tidak, tapi tetap disiksa seperti itu. Artinya kan penyelidikannya ke situ. Ya, boleh-boleh aja. Namanya alat negara, dia mencari apa yang dia inginkan. Dia menginginkan begini. Pada waktu itu negara menganggap GAM ini adalah GPK. Tapi bagi deklarator GAM, Tengku Hasan Muhammad di Tiro, itu adalah GAM dari awal sampai hari ini. Aceh Mardika dari awal sampai hari ini. Nah, pada posisi-posisi yang lainnya, seperti yang diceritakan tadi, seorang ibu, dia punya suami yang disiksa untuk mengakui keluarganya GAM. Itu kan yang saya ceritakan ini adalah bukan ekses daripada perang. Seseorang rakyat Aceh menuntut haknya, lalu diperlakukan dengan cara militer, mendapat keadilan. Seharusnya bila seseorang itu dianggap melanggar hukum yang ada konstitusi negara, maka negara harus hadir. Mereka diadili di ruang pengadilan.
bukan diadili di ruang pos militer. Tidak ada satu hukum undang-undang pun yang membolehkan melakukan menghilangkan nyawa seseorang, melakukan pelecehan seksual seseorang oleh undang-undang diperbolehkan. Bila seseorang anak bangsa itu yang melakukan kesalahan melanggar undang-undang yang ada itu, maka ruang pengadilan tempat penyelesaiannya. Oke, tapi Anda tadi sudah juga menjelaskan Bang Jamal terkait rumah gedung ini masih utuh, kemudian pada 1908 dibakar oleh massa. Kenapa massa yang bakar? Kita tidak tahu karena kita tidak mendapatkan referensi dari massa yang bakar itu. Kenapa kamu bakar? Cuman secara psikologis, kemarahan rakyat Aceh pada 1998 itu saat dicabutnya daerah operasi militer, meluapnya emosi masyarakat karena menganggap itu areal tempat yang menjadi siksa bagi mereka, diadili mereka tanpa ada keadilan di situ. Mereka mengambil keputusan dengan keadilan sendiri untuk membakar tempat itu. Untuk menghilangkan jejak atau seperti kita nggak bisa menetapkan hilang jejak atau enggak karena kita bukan korban bagian daripada rumah gedung itu. Karena itu sensitif, negaranya sensitif hari ini. Boleh dilihat dari berapa banyak korban-korban bermunculan di saat presiden datang. Makanya sedikit salah dalam penyelesaian korban pelanggaran HAM, maka semakin ruwet masalahnya. Oke, Bang Jamal, kita juga tahu ya tanggal 27 Juni kemarin Presiden Republik Indonesia datang ke Kabupaten Pidi untuk mengunjungi langsung dan bertemu dengan korban yang di rumah gedung. Dan di situ tampak sedikit aneh ya, memang dihadirkan seorang siswa untuk diberikan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo. Nah itu Anda melihat video itu nggak? Saya melihat video. Nah, bagaimana reaksi Anda? Apakah memang sepertinya ada keanehan, misalnya kayak lucu aja gitu, maksudnya tidak menguasai atau tidak menjiwai menceritakan, atau memang sekedar titipan atau seperti apa sehingga segitu banyak ya Permisa Pehtem korban dari 109 orang, pasti masih ada saksi-saksi sejarah. Kenapa mesti anak ini gitu? Kalau saya begini ya, bagi saya itu lucu-lucu aja. Tapi ini mohon maaf. Karena begini, ini berbicara rumah gedung kemarin kan. Sedangkan si anak ini korban KKA. Bapaknya korban KKA menurut ceritanya. Kita kan nggak tahu pastinya. Menurut ceritanya ya. Kayak kalau memang itu memang ya, saya turut berduka, semoga Allah memberikan rahmat dan rahimnya kepada ayah si anak ini. Nah, seharusnya supaya relevan, panitia penyelenggara ini masih banyak korban-korban yang masih hidup hari ini di rumah gedung itu. Kenapa yang tidak itu yang diberi ruang untuk ketemu dengan presiden? Toh kan presiden sudah ada itikat baik untuk melakukan penyelesaian penyelesaian kasus pelanggaran HAM beberapa titik di Aceh, namun non yudisial. Nah, ini sebenarnya masih banyak korban yang sudah meninggal, bapaknya, anaknya masih ada yang bisa menceritakan dari A sampai Z. Ada juga korban sendiri yang masih hidup sampai hari ini. Ini sebenarnya harus dihadirkan ke situ yang untuk ketemu presiden ya. Jadi apa keanehan yang terjadi kalau misalnya Anda melihat, apakah memang titipan nih Bang Jamal sengaja? Bisa kita bilang sengaja. Kalau memang ini anak ini sengaja dibuat untuk tampil ke depan presiden, maka ini adalah satu keputusan yang keliru. Masa seorang dimunculkan di depan presiden, lalu depan presiden itu dia membicarakan situasi yang dia tidak rasakan, yang dirasakan oleh bapaknya. Yang seharusnya korban yang masih hidup itu cukup banyak. Atau si anak boleh dihadirkan, tapi si anak itu yang menyaksikan bapaknya itu menjadi korban. Setidaknya bukan berarti yang belum lahir ya, sehingga tidak menjiwai ya. Tidak dia supaya kenapa saya bahas seperti ini? Supaya presiden, Pak Menko Polhukam, Pak Menteri Hukum dan HAM mendapat referensi yang relevan terhadap kasus-kasus di Aceh. Karena kasus di Aceh ini bukan kasus yang kecil. Ribuan masyarakat yang tidak berdosa.
korban penyiksaan. Beda kalau kita sama-sama di pihak pemerintah Indonesia lah militer dikirim, di pihak Gerakan Aceh Merdeka adanya militer GAM juga, kita bertempur. Memang sama-sama dua pilihan, bunuh atau terbunuh. Moto militer negara Republik Indonesia begitu juga, moto kerelawan GAM seperti itu juga, gitu juga. Bunuh atau terbunuh demi militer negara Republik Indonesia. Dia menggunakan moto itu untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita pada masa itu moto itu kita gunakan menjaga harkat dan martabat negara sendiri. Oke, Bang Jamal, tapi pada saat Presiden datang, siapa-siapa yang hadir di situ, petinggi GAM ada? Saya tidak begitu mengikuti. Kayak apakah ada undangan atau nggak ada undangan itu yang saya nggak tahu Tapi pasti. menurut Anda apakah akan ada banyak orang yang ingin bertemu sama Presiden untuk menceritakan hal tersebut, tapi tidak bisa bertemu? Oh, ada, cuman saya tidak tahu siapa-siapa yang bertemu. Kebiasaannya begini. Karena yang diceritakan ya pemirsa PTM sama anak yang tampil di atas podium yang bersama Jokowi itu tidak, misalnya lebih baik dibandingkan dengan kesaksian sejarah langsung oleh seorang ibu yang memang menjadi korban, korban memasukkan sesuatu yang memang nggak pada tepatnya, kemudian itu menjadi pelanggaran yang berat, lagi hamil, kemudian ditembak suaminya seperti apa. Nah ini kenapa menjadi orang-orang yang memang korban itu tidak menjadi titik temu nih sama Presiden? Apa terlalu sulit nih Bang Jamal kalau Anda melihat, atau ada semacam manipulasi di situ atau seperti apa sih? Sebenarnya tidak terlalu sulit. Kan penyelenggara negara ini punya instrumen yang lengkap. Misalnya kita bilang seorang PJ Bupati, beliau masih bisa menggunakan Babin, Kantimas, bisa menggunakan Babinsa, meminta hadir korban itu. Toh hari ini kan kita bukan bertempur, hari ini kita kan seseorang penyelenggara negara dengan terbuka hatinya datang ke kita untuk penyelesaian pelanggaran HAM. Apa yang pernah dilakukan oleh anak bangsanya sendiri. Oke, bagaimana dengan situasi saat ini yang mau dibangun katanya masjid, dan itu juga ada statement PJ Bupati ya, Bupati PD yang disebut itu bukan sebuah cagar budaya, dan juga tidak ingin anak-anak generasi muda untuk balas dendam nih atau mengingat kembali masa lalu seperti apa. Itu bagaimana menurut Anda Bang Jamal? Cagar budaya itu sejarah yang harus diketahui oleh dunia. Tapi sejauh mana kita mau menutupi apa yang terjadi? Ini ada paradok menurut saya. Pak PJ mengatakan tidak mau akan terjadi satu menjadi areal cagar budaya untuk dikenang untuk anak cucu kita. Iya. Dalam satu sisi lain, keputusan Presiden menetapkan tempat itu, keputusan Komnas HAM meletakkan itu areal lokasi pelanggaran HAM. Nah, ini saya nggak matching namanya kalau kita bilang secara nasional. Jadi lucu-lucu aja bagi saya. Seharusnya itu tempat itu dijadikan tempat apa sih yang kira-kira orang bisa mengenang. Itu bukan mengenang arti berdendam. Kalau berdendam tidak akan ada damai. Itu yang harus dipahami. Kalau dendam tidak akan ada damai dengan pemerintah Indonesia. Oke lah, bila pimpinan GAM pada tahun 2006 itu mau berdamai. Tapi anak-anak korban ini kan muncul lagi. Kalau nggak ada mau damai. Kan itikat baik orang ada. Kenapa kita harus menghalangi? Kan welcome, kemarin kan welcome, nggak ada demo, normal-normal aja. Cuma yang orang sesalkan kenapa tidak ditampilkan orang-orang yang berkompeten di situ untuk menceritakan yang sebenarnya apa yang terjadi. Kan lidiknya sudah ada di Komnas HAM. Kita buka web Komnas HAM bisa kita baca hari ini. Malah semakin dibuat seperti itu, diprotek itu tempat, malah semakin terbuka orang mencari tahu apa sih. Semakin jurnal-jurnal itu semakin banyak orang akan mencari jurnal itu untuk mendapatkan referensi. Sebenarnya dibuka ruang aja. Atau kan itu gak ada rumah lagi kemarin itu kan udah dibakar 1998 itu. Iya. Kan saya lihat di foto kemarin ada tangga masih ada. Tinggal tangga ya. Tangga, dan kita tidak tahu, bukan kita, saya nggak tahu sebenarnya apakah
ini pada poin A atau B setelah masjid dan apalagi dibuat di situ. Nah, kembali kepada masjid ya kita kembalikan ke mukim. Kalau kita lihat daripada kekhususan Aceh kan masjid itu ada kewenangan di mukim. Saya tidak ikut campur dalam konteks itu. Kalau beliau Pak Jokowi membangun masjid ya silakan aja, kita nggak melarang, tapi sebenarnya tidak mengikut pergantian tempat rumah gedung itu diganti dengan masjid. Itu tidak relevan karena masjid itu tempat ibadah. Oke, kalau museum entahlah ya. Ya, karena untuk mengenang itu ibadah, kita beribadah ya silakan aja. Toh kan Pak Jokowi kan bukan di sini aja dia membangun masjid. Di PD Jaya waktu apa? Gempa itu membangun masjid juga. Nah, cuman jangan dikaitkan lah seolah-olah dengan kita membangun masjid ini selesai. Saya pikir saran saya lebih kepada menggunakan data yang relevan lah, yang benar korban atau orang yang menyaksikan korban itu supaya mendapat referensi yang benar. Oke, berpotensi nggak nih Bang Jamal misalnya tidak dianggap sebagai cagar budaya dihapuskan, berpotensi konflik lagi nggak sih kalau misalnya untuk generasi muda ke Kalau depannya? konflik nggak konflik kita tidak bisa menjawab dengan pikiran kita. Konflik nggak konflik itu ada pada subjek orang-orang yang tertindas pada masa itu dan anak-anak korban pada masa itu yang menyaksikan, yang mengetahui sebenarnya yang terjadi itu. Saya nggak bisa menjawab, hanya pada mereka yang bisa tahu. Korban lah ya, Korban. yang tepatnya ya. Ya. Sebenarnya apakah mereka nih dapat bantuan Bang Jamal kalau sejauh ini Anda tahu? Kita nggak tahu karena nggak ada sebenarnya seharusnya dengan adanya ada beberapa lembaga yang ada di Aceh, ada KKR, ada BRA, seharusnya mereka terakomodir Ya korban-korban. korban, ya, karena kan ada 2 109. lembaga khusus yang menyelesaikan itu, ada BRA, ada KKR, cuman kita nggak tahu di posisi lembaga ini konsepnya bagaimana, perencanaan roadmapnya bagaimana, kita tidak tahu. Oke, baik Bang Jamal, karena waktu kita sangat terbatas nih Bang Jamal terkait cerita kita tentang sejarah Rumah Gedung ya, untuk melawan lupa pastinya karena banyak korban ya pemirsa PTM, ada 109 yang luka-luka, kemudian 79 orang yang diperkosa dan juga 9 orang tewas. Ini menjadi pelanggaran HAM terberat juga. Di Rumah Gedung ada Simpang KKA ya Bang Jamal. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa PTM di rumah atau mungkin kepada PJ Bupati PD yang memang mengungkapkan sebuah statement yang memang ada pro dan kontra di sini. Silahkan Bang Jamal. Saya menyampaikan begini, yang pertama adalah kepada Komnas HAM, saya ulang lagi, terima kasih sebesar-besarnya dari saya sebagai mantan gerilyawan GAM sudah menetapkan beberapa tempat sebagai lokasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara. Yang kedua, terima kasih pada Pak Mahfud, kepada Pak Yasona Lawli, kepada Pak Presiden sudah menetapkan, sudah memperhatikan dan sudah berupaya untuk mencari jalan penyelesaian secara non-yudisial untuk menyelesaikan kekecewaan para korban aparat negara pada masa itu. Saran saya kepada pemerintah menggunakan referensi yang relevan, mencari cerita dari korban yang bersentuhan, jangan salah mencari referensi sehingga nanti tidak tepat sasaran sehingga menjadi bumerang bagi negaranya sendiri. Bagi saya itu saja, terima kasih. Salam hormat untuk PTM, salam hormat untuk pemirsa TPM, semoga ke depan menjadi bahan yang lebih baik, menjadi Aceh berada di bawah moral feel yang berkompeten tanpa saling salah menyalahkan, membangun Aceh dari dalam pemikiran. Oke, baik. Terima kasih Bang Jamal atas waktunya sudah hadir ke PTM ya. Kita berbincang tentang sejarah berdarah Rumah Gedung rata dengan tanah petinggi GAM kemana. Tapi pemirsa PTM tentu
tragedi ini kita tidak bisa melupakan begitu saja bagi masyarakat Aceh pada umumnya, karena ini bernilai historis dan juga kita bisa menceritakan bagaimana sejarah ini dengan membaca banyak referensi di berbagai buku ataupun catatan sejarah lainnya. Tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbagus ya, atau terbaru dari PEHTEM pastinya, dan agar mendapatkan notifikasi yang lebih baik lagi. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.